Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu gue jadikan prioritas utama di hari Kamis, yaitu Kage no Jitsu Ryokusa episode 18. Buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-17, sikat aja langsung link playlistnya di bawah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime baru yang lainnya. Oke, langsung saja. Enjoykan posisi rebahan kalian, siapkan cemilan terbaik yang kalian punya, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan momen setelah bertemu dengan Claire tepat di depan asramanya. Ternyata Claire yang saat ini sedang duduk tepat di atas sang adik. Dirinya nampak sangat marah karena telah menunggu sangat lama di depan asrama Shido. Dan ternyata Claire bukan hanya sekedar duduk manja, melainkan sedang mencekik sang adik dengan sepenuh hati. でも1秒待つごとに私の怒りは倍増したわ。どうでもいいとか思ってるんでしょ。 Dengan sangat kejamnya, Claire penasaran batas waktu manusia dalam menahan napasnya. Namun Shido memberitahukan leher yang ditekan akan membuat arteri karotis tertahan dan membengkak. Namun Claire tidak peduli dengan hal tersebut. Dan terungkaplah, alasan utama Claire marah ialah karena Shido yang melupakan janji untuk mudik di saat liburan musim panas. Setelah melihat sang adik yang hampir sekarat, Claire memberikan kesempatan terakhir padanya. Dirinya nampak memberikan tiket kursi VIP Festival Dewa Bela Diri untuk Shido. 最後のチャンスよ。武神祭の特別席の入場券よ。 Karena tiket itu sangat sulit untuk didapatkan, Claire ingin sang adik untuk menonton dan belajar dari turnamen tersebut. Mengira sang kakak akan ikut serta, namun ucapan Shido malah membuat Claire mencekiknya lebih keras lagi. Dan diri juga memberitahukan bahwa diri telah dipilih untuk mewakili akademi menggantikan Rose. Sang kakak nampak semakin marah karena kabar seperti itu saja Shido tidak mengetahuinya. Namun Shido nampak menyangkalnya dan beralasan bahwa dirinya hanya memastikannya saja. 必ず優勝するから絶対に見てなさいよ。 Scene berpindah di apartemen yang disewa oleh Alexia, Beta, dan Rose, di mana Beta diketahui telah pergi untuk mengumpulkan segala macam informasi. Dan hal tersebut membuat 3 serangkai, kini hanya tinggal Alexia seorang. Tak lama kemudian, Alexia mendapati sebuah amplop coklat yang berisikan informasi yang telah dikumpulkan Beta sebelumnya. Melihat Beta yang sangat berusaha keras, hal tersebut menjadi motivasi Alexia untuk tidak mengasihani diri sendiri lagi. 私はもう自分を憐れんだりしないから。 Scene berpindah di Festival Dewa Bela Diri. Ternyata Shido yang ternyata benar-benar mendapatkan kursi VIP terbaik. Dan kebetulannya, Shido mendapatkan kursi tepat di sebelah Iris. Iris yang bertanya siapakah Shido, namun setelah mengenalkan diri dan hendak ngacir dari sana, Iris langsung mengenali Shido yang merupakan adik dari Claire, sekaligus korban insiden penculikan Alexia sebelumnya. Shido pun bertanya mengenai Iris yang mengenali sang kakak, yang tentu saja Iris mengenalinya karena beberapa kali telah berlatih bersama. Iris bahkan berencana memasukkan Claire ke badan kesatrianya setelah lulus nanti. Ketika mereka sedang menonton jalannya pertandingan, Iris nampak menundukkan kepalanya untuk meminta maaf secara pribadi atas insiden yang telah menimpanya dulu. Merasa menjadi pusat perhatian, Shido merasa MC yang menundukkan kepala ke NPC itu sangat tidak baik untuk jiwa NPC seperti dirinya. Setelah membicarakan soal hubungan Tuan dan Dogi Shido dan Alexia, namun Iris yang masih polos pun membuat Shido menghentikan penggambarannya itu. Tak lama berselang, salah satu anak buahnya bertanya mengenai petarung yang menarik perhatian Iris. Iris pun mengungkapkan dari semua peserta yang masuk ke babak utama, dirinya paling tertarik dengan sosok mantan 7 ahli pedang Begalta, yaitu Anne Rose Fusiana. Yang mana itu adalah tahun pertama bagi Anne Rose mengikuti turnamen tersebut. Anak buah Iris pun mengakui betapa hebatnya Anne Rose, yang bahkan mereka merasa tak mungkin bisa menang darinya. Namun yang mereka yakini ialah Iris yang pastinya akan menang dari Anne Rose. Setelahnya, Shido memotong obrolan mereka dan bertanya petarung lain yang menarik perhatian Iris. Namun kedua anak buah Iris malah mempertanyakan siapakah Shido. Iris pun langsung memberitahukan bahwa Shido adalah adik dari Claire. Mendengarnya membuat kedua anak buah Iris terkejut dan saking ketakutannya, mereka sampai tak berani salah ucap di hadapan Shido. Shido kemudian bertanya pendapat Iris mengenai Jimina Senen, yang mana Jimina sama dengan Anne Rose, yang sama-sama baru pertama kali ikut serta dalam festival Dewa Bela Diri tersebut.
Namun Iris memberitahukan dirinya yang belum pernah menonton pertandingan Jimina sama sekali. Namun kedua anak buah Iris memberitahukan bahwa Jimina hanya menang di speed saja dan memiliki postur yang sangat amatir. Parahnya, mereka berdua masih menganggap kemenangan Jimina hanya karena semangat dan keberuntungan saja. Namun hal tersebut malah membuat Shido senang karena tanggapan negatif dari perwakilan netizen barusan. Tak lama berselang, Iris juga memberitahukan mengenai orang yang menarik perhatiannya, yang mana orang itu adalah pemenang pertama turnamen, sekaligus sesosok elf yang dijuluki Dewa Bela Diri. Shido yang mendengarnya langsung menyadari bahwa itu adalah Beatrix yang pernah bertemu dengannya. Shido kemudian terlihat pamit pergi ke toilet untuk membuang kue MCK. Di lorong, Shido menyadari ada orang yang mengikutinya tepat di belakangnya. Namun Shido memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Shido. Setelah dipanggil, Shido nampak langsung berakting terkejut. Beatrix kemudian bertanya mengenai Shido yang barusan mengabaikannya. 無視してないよ。本当に本当だよ。そうか。 Beatrix rupanya masih bertanya elf yang mirip dengannya pada Shido. Namun Shido lagi-lagi berbohong padanya. Shido kemudian bertanya mengenai burger yang dibawa olehnya. Beatrix kemudian memberikan Shido satu burgernya itu. Dan Shido malah memberikan miliknya untuk ditukarkan. これあげる。ありがとう。 Singkat cerita, setelah Doomcats duduk tepat di sebelah Iris, mereka nampak membicarakan soal Raja Oriana yang tidak sehat. Dan juga pertandingan selanjutnya. Doomcats nampak tertarik dengan Anne Rose dan berniat mengundangnya ke negeri Oriananya. Akan tetapi, Iris juga tidak mau kalah turut mengincar Anne Rose untuk bergabung dengan kerajaan Midgardnya. Doomcats kemudian membahas mengenai lawan Anne Rose saat ini, yang tak lain adalah Jimina Senen. Namun Iris memberitahukan dirinya yang belum pernah melihat pertandingannya sebelumnya. Iris menganggap Jimina terlihat sangat lemah, namun dirinya tidak yakin Jimina akan kalah. Doomcats yang terkejut pun mempertanyakan alasannya. Iris pun mengungkapkan itu karena Jimina memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Hal tersebut dapat dilihat dari tatapan Jimina yang tak memiliki rasa ragu. Yang mana bagi Iris, Jimina seolah melihat kemenangan yang sudah pasti. 見せてもらいましょうか。 Di lapangan, terlihat mereka berdua yang telah bersiap dengan pedang masing-masing. Anne Rose kemudian mengingat kehebatan Jimina yang terletak pada kecepatan supernya. Ditambah, saat itu bukanlah kecepatan Jimina yang sebenarnya. Namun Anne Rose merasa menang dari segi kemampuan. Setelah pertandingan dinyatakan dimulai, secara tiba-tiba terlihat Anne Rose yang mengambil serangan pembuka. Namun tak ada satupun serangan Anne Rose yang mampu mengenai Jimina. Di saat Jimina seolah kehilangan keseimbangannya, Anne Rose merasa dirinya telah menang. Namun sayangnya, 残像だ。 setelah menerima serangan telak barusan, Anne Rose yakin dirinya akan meningsai jika Jimina memakai sihir ke pedangnya. Anne Rose pun akhirnya mengakui kekuatan Jimina yang terlalu overpower. Melihat Anne Rose yang berhenti, membuat Iris mempertanyakan dirinya. Namun Doomcats rupanya tahu Anne Rose yang ingin melakukan counter attack. Sayang sekali, Anne Rose harus mendapati kemampuan pedang Jimina yang berada di dimensi lain. Jimina yang berhasil berhenti di detik-detik terakhir membuatnya hendak melakukan finishing. なんて。 Terlihat para penonton terdiam 1000 kata melihat pertandingan yang baru saja terjadi. Doomcats pun membenarkan dugaan Iris tadi. Mereka berdua merasa tak pernah melihat gaya berpedang Jimina sebelumnya. Dan yang terpenting ialah gaya berpedang Jimina yang kelewat indah. Doomcats kemudian mengingatkan lawan Iris di laga kedua nanti adalah Jimina. Setelah mengutarakan semua kepercayaan dirinya yang akan menang dari Jimina, Iris pun pamit pergi dari sana. Setelahnya, Doomcats terlihat keluar dari ruangan VIP dan meminta anak buahnya untuk membuka kedok Jimina. Anak buahnya yang mencurigai Jimina adalah anggota Shadow Garden, namun Doomcats tidak membenarkannya karena Jimina adalah seorang laki-laki. Doomcats nampak bertanya-tanya, siapakah Jimina sebenarnya?
Singkat cerita, setelah Anerose bertemu dengan Jimina, mereka nampak berjabat tangan sebagai bukti mereka menghargai satu sama lain. Di saat Jimina hendak pergi, Anerose mempertanyakan siapakah Jimina sebenarnya dan bagaimana dirinya bisa sekuat itu. 全てを捨てただ強さを追い求めた愚か者だ。チミノもし Bersamaan dengan adegan dramatis mereka berdua, terdapat adegan yang lebih dramatis di belakang Anerose. Terlihat Hiyoro yang sedang diamankan para petugas. Jujur aja, gua bingung mau ngalur adegan dramatis Anerose dan Jimina atau manusia NPC yang kehilangan seluruh harta bendanya untuk melakukan taruhan. Anerose pun berniat menjadikan Jimina sebagai tujuan hidupnya. 勝者アイリス・ミドガル。 Ternyata Iris yang telah memenangkan pertandingannya dan membuatnya dipastikan melawan Jimina di laga kedua nanti. Melihat petir merah yang terus menyelimuti tubuhnya, membuat kita menyadari kekuatan Iris yang terlalu overpower hingga membuat pedang hancur setelah digunakan. Iris kemudian melihat Beatrix yang lagi gadoin burger dan dirinya langsung berlari mengejarnya. Terlihat Beatrix yang sedang berjalan sembari makan burger miliknya. Tak lama berselang, Iris nampak berlari menghampirinya. Beatrix kemudian bertanya identitas Iris. Setelah mengenalkan diri, Beatrix nampak menawarkan burger padanya. 食べると元気が出る。いえ、遠慮させていただきます。 Iris yang menolak tawaran burger darinya. Hal itu seperti yang membuat Beatrix sedikit kecewa padanya. Di lain sisi, terlihat Shido yang nampak berjalan kembali ke asramanya. Dirinya merasa tujuannya di turnamen tersebut telah 70% tercapai. Karena lawan berikutnya adalah Iris, Shido berniat melakukan klimaks besar karena itu adalah pertandingan final. Namun di tengah kebahagiaannya itu, sepertinya Shido harus merelakan nyawanya di tangan seseorang. なんだか楽しそうね。そりゃ楽しいさ。私の試合も楽しんでくれたかしら。おいおいおい、死んだわ僕。 Scene berpindah di gedung sekolah yang masih dalam tahap renovasi. Di salah satu ruangan, terlihat Rose yang masih bersembunyi dan dirinya nampak memandangi bungkusan burger yang diberikan Shido sebelumnya. どうか私に。 Dan berakhir lalu cerita anime Taman Bayangan episode 18. Jujur aja, setelah melihat episode 17 kemarin yang kelewat epic, episode kali ini nampak biasa saja. Meski kita telah melihat adu mekanik antara Jimina melawan Anerose, namun tetap saja itu terlihat biasa saja jika disandingkan dengan episode sebelumnya. Akan tetapi, kita akan melihat adu mekanik epik antara Jimina melawan Iris di episode selanjutnya. So, mari kita sabar menunggu bersama-sama. Untuk episode biasa saja ini, mungkin gua akan memberikan rating 9,5/10 untuknya. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode 19 minggu depan. Bye-bye.